Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 10 saksi. Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat terus melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap NCS, siswa kelas 3 sekolah dasar hingga mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 saksi, baik dari pihak korban, terduga pelaku, pihak sekolah, dan saksi ahli serta dokter bedah yang menangani korban. Peristiwa perundungan di lingkungan sekolah itu terjadi pada Februari lalu. Kasus tersebut pernah dimediasi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Merasa tak ada titik temu, pihak korban kemudian melaporkan kejadian itu pada 16 Oktober lalu. Selain mengalami perundungan dari temannya, korban diduga mengalami intimidasi dari oknum guru dan kepala sekolah untuk bungkam dan tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Sekali lagi, kita akan mendalami kita akan mendalami daripada informasi tersebut. Kalau memang kita nanti dalam penyelidikan dalam pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru, kita akan memproses sekali lagi. Dari proses kita akan memproses dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada siapapun. Sebelumnya, NCS, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat, mengalami patah tulang pada bagian lengan kanannya. Korban diduga mengalami bullying atau perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atas patah dan bergeser. Usai kejadian ini, korban mengalami trauma hingga tak mau pergi ke sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah 4 anak korban pembunuhan oleh ayah kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan dimakamkan sore ini. Selanjutnya pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Pemakaman keempat jenazah anak ini sudah dikoordinasikan dengan pihak keluarga yang diwakili paman dari ibu korban. Keempat jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Perigi Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian menjelaskan proses administrasi pengambilan jenazah akan diselesaikan sebelum jenazah dibawa ke TPU Parigi Sawangan. Lebih lanjut, polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ayah membunuh 4 anak kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri telah mengobservasi kejiwaan ayah yang diduga membunuh keempat anak kandungnya. Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan ayah korban sebagai tersangka. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini pemakaman sudah ada rekan kami Iyung Rizky di TPU Bedahan Kampung Perigi Sawangan, Depok, Jawa Barat. Selamat sore Iyung, apakah proses pemakaman keempat jenazah anak yang dibunuh ayah kandungnya ini sudah selesai dilangsungkan? Ya, pemirsa, setelah usai dilakukan otopsi di RS Polri, hari ini sekitar pukul 16 jenazah dari FAD, SKD, RAD, AKD yang diduga dibunuh oleh ayah kandungnya PD saat ini sedang berlangsung pemakaman di TPU Perigi Bedahan Kota Depok, Sawangan, di mana kita lihat prosesi pemakaman sedang berlangsung yang diantaranya keempat jenazah dimakamkan secara berjejer atau berdampingan, yang juga kita lihat ada beberapa keluarga korban yang ikut menyaksikan pemakaman dari keempat kakak beradik ini. Diketahui keempat jasad ini kemarin ditemukan di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang diduga dibunuh oleh
ayah kandungnya sendiri. Sementara ayah kandungnya sendiri masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri karena percobaan bunuh diri begitu. Ya, Iyung? Iyung, Ya. apakah ada pihak kepolisian yang hadir di sana dan apakah ada perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan dari pelaku yang membunuh keempat anak ini? Ya, sejumlah pihak kepolisian dari Polres Jakarta Timur memang nampak hadir, di antaranya Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan yaitu AKBP Bintoro, di mana AKBP Bintoro sendiri sempat melakukan doa bersama keluarga yang hadir dalam pemakaman kali ini. Dan saat ini memang AKBP Bintoro masih bersama pihak keluarga untuk melakukan penenangan terhadap kondisi keluarga korban yang nampaknya haru dan menangis saat melakukan prosesi pemakaman begitu. Siapa saja anggota keluarga korban yang hadir dan bagaimana kondisi dari ibu korban? Apakah masih dirawat di rumah sakit? Ya, untuk keluarga korban memang kemungkinan dari pihak pamannya ya yang bernama Sutrisno. Sementara untuk ibu korban tadi informasinya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri juga begitu. Sementara sehingga saat ini belum ada dari pihak keluarga inti dari pihak ibunya yang memang hadir. Jadi hanya saudara-saudara dari pihak istri yang hadir dalam pemakaman ini begitu. Bagaimana dengan kondisi ibu korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, Iyung? Apakah sudah ada informasi mengenai perkembangan kondisi dari ibu korban? Ya, sementara pihak kepolisian kemarin belum memberikan update terbaru terkait kondisi dari baik sang ayah, pelaku dan korban dan istrinya. Ya, mungkin setelah dari prosesi pemakaman ini, Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan akan melakukan wawancara kepada teman-teman jurnalis di lokasi. Baik, terima kasih Iyung Rizky melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat dan selamat bertugas kembali. Mirsa Panca Darmansyah merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya yang kemudian dibaringkan di kamar tidur di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara saat kejadian, istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dianiaya pelaku. Malangnian, nasib 4 bersaudara, VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya, Panca Darmansyah, di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari itu Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Pelaku berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku yang ditulis menggunakan darah. Adapun istri pelaku D saat ini tengah dirawat di rumah sakit, juga terluka parah usai dianiaya pelaku. Yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah pas terakhir tadi pagi si pelaku minta dibelikan mezom 4 botol. Karena merasa tetangga baik teman, saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang
bang ini mezonnya. Dia bilang taruh aja depan pintu. Yaudah setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk. Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri. Tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Pasca istri pelaku dirawat, keluarga korban telah melaporkan kasus KDRT ini ke polisi, namun belum sempat diusut tuntas. Padahal, jika terjadi dugaan KDRT, orang-orang terdekat pelaku seharusnya segera dievakuasi dan dijauhkan dari pelaku. Apalagi sudah ada laporan polisi dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Dan harusnya memang harus disingkirkan dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Jasad keempat bocah Malang ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama pelaku yang terluka parah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.